Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bersama saya Pariana Noprianti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala. Dengan fasilitator Ibu Lilik Rahmawati dan pengajar praktik Ibu Sri Rahayu. Saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja adalah B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama. Berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran. Memandu bagaimana pengalaman positif individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi. Berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa dan perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat yaitu terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tahapan Bagja yang saya buat, yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan atau penyelidikan yang pertama yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapa guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? 2. Jenis teknologi pembelajaran apa yang sering digunakannya? Dan yang ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang pertama yaitu mencari referensi tentang guru yang ahli di bidang teknologi, dan yang kedua mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah ada peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik setelah memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, bagaimana cara agar guru yang lain mau menggunakan pembelajaran berbasis teknologi dalam pembelajarannya? Dan yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang pertama yaitu membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik.
Yang kedua, memberikan motivasi kepada rekan sejawat dalam komunitas belajar tentang pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan mendiskusikan dengan orang-orang yang ahli dalam menguasai bidang tersebut. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apakah langkah awal yang dilakukan untuk membiasakan penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, jenis media apa yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan yang ketiga, bagaimana cara agar pembelajaran berbasis teknologi tetap terus dilakukan berkelanjutan dalam kegiatan pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan yaitu yang pertama, membuat rencana pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat dengan peserta didik. Dan yang ketiga, memberikan reward kepada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab melakukan monitoring agar pembelajaran berbasis teknologi tetap berkelanjutan dilakukan? Tindakan atau penyelidikannya yaitu membuat jadwal pembelajaran berbasis teknologi secara berkelanjutan. Demikian rancangan prakarsa perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.